Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri Channel. Bareng saya Aryo Kundo. Kali ini kita, tim Jos Bloko Misteri, mau mengeksplor di Pantai Parangkusumo. Kebetulan kita bertemu dengan seorang pelaku spiritual dari asal Ponorogo, Kang Arya Dharma Satya. Kang Arya ini seorang pelaku spiritual yang dari Ponorogo ke Parangkusumo berjalan kaki. Tapi gini teman-teman, Kang Arya di sini mau menceritakan kisah misteri dan juga kisah spiritual perjalanannya di Alas Purwo, Banyuwangi. Seperti apa ceritanya? Semoga teman-teman menyimak cerita ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Langsung saja kita sapa narasumber kita saat ini, Kang Arya Dharma Satya. Selamat sore Kang Arya. Selamat sore Kang Arya. Sehat-sehat Kang saat ini? Alhamdulillah sehat. Dari Ponorogo berapa hari jalan kaki ke Parangkusumo? Dari Ponorogo jalan kaki sampai di Parangkusumo itu ada sekitar 1 minggu. 1 minggu ya, Iya. lewat jalur selatan. Lewat jalur selatan. Berarti dari Ponorogo lewat Trenggalek Pacitan atau langsung ke? Iya, lewat Trenggalek. Lewat Trenggalek Pacitan ya. Iya. Langsung lewat lintas selatan. Iya. Berarti Gunung Kidul sini. Gunung Kidul. Ke Parangkusumo untuk laku ya Kang ya. Iya. Untuk melakukan perjalanan spiritual dan mungkin ada dawuh Kang. Angsal dawuh itu dari kakek. Iya, dari kakek disuruh lelakon untuk meneruskan perjuangannya para leluhur dulu. Iya. Dan ketika saya dapat dawuh dari kakek untuk berjalan kaki, dan saya awalnya ragu, takut gitu, kan iya. gitu. Karena untuk di dunia spiritual seperti ini kan tidak untuk sembarangan Iya. kan gitu. Tapi almarhum kakek berkata, ketika kamu mau berjalan, yakinkan dirimu, jangan pernah untuk takut dan pasrahkan semua kepada Gusti Allah. Oh iya. Dan di situ saya mulai berjalan. Dan di situ saya didhawuhi untuk 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Mulai usia berapa Kang? Dari usia 15 tahun ya. Usia 15 tahun Iya. sudah Jalan kaki. Jalan kaki Iya. ya. Ke seluruh tanah Jawa ini udah Kang ya? Sudah sampai Papua. Sudah sampai Papua. Sudah sampai Papua, dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Sorong, Papua, Kaimana, Timika, Wamena, Penge, Wasior, Manowari. Oh, sudah Sabang sampai Merauke Kang ya? Sudah. Tapi di cerita Jos Bloko Misteri ini Kang Arya ini mau menceritakan kisah misterinya saat laku spiritual di Alas Purwo Banyuwangi Kang ya? Iya. Seperti apa teman-teman ceritanya, langsung saja kita simak bareng-bareng. Salam Rahayu, Om Rahayu, Kang. Swastiastu, Assalamualaikum, salam budaya, salam pelestari semua alam semesta. Perjalanan saya itu di Alas Purwo waktu itu ya di situ sekitar ada 1,5 bulan. 1 bulan setengah. 1,5 bulan itu saya dikucur, di Gua Kucur. Oh, di Gua Kucur, Ya. Banyuwangi Kang ya? Ya, di Gua Kucur itu saya bertemu seorang sosok. Sosoknya itu pendek, ya setengah badan saya. Cuma dia ketika menemui saya itu, dan itu benar-benar nyata, saya kaget. Itu tiba-tiba ada dari belakang saya. Dan itu sudah berumur 700 tahun. 700 tahun? Iya, dia berkata sendiri, hak lillahi ta'ala. Tapi sosok tersebut memang dari golongan manusia atau? Dia dibilang golongan manusia, dibilang iya. Cuma wujudnya itu, kupingnya itu panjang. Telinganya panjang? Panjang, iya. Telinganya panjang, itu nyata, sangat-sangat nyata. Cuma kalau untuk saya bilang, dia cuma
berkata, apa toh sing arep mbok goleki? Oh gitu ya. Nah, ya saya cuma menjawab, ini hak saya nggak sembarangan, karena saya untuk berbicara seperti ini aslinya saya merinding untuk Iya, bilang iya. itu. Apa toh yang kamu cari di sini? Saya menjawab, saya tidak pernah untuk mencari apa-apa. Iya. Saya hanya mencari, apa yang saya cari di sini hanyalah kehidupan untuk meneruskan para leluhur. Iya. Yang kamu tahu apa di sini? Yang saya tahu hanya jenengan yang ada di sini sekarang ini. Dan itu saya mulai ditendang. Iya, ditendang itu saya mental sekitar 1,5 meter. Benar-benar ditendang, dan itu saya muntah darah. Dan di situ dia berkata, kamu itu belum kuat. Kamu belum kuat. Saya langsung menjawab, karena namanya saya mempunyai yakin ya. Iya. Namanya saya mempunyai yakin. Saya sudah kuat. Saya cuma yakin. Yakin kamu kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Iya. Nah, disitulah ketika saya berbicara seperti itu, langsung dia menunjukkan diri, menampakkan dirinya itu dibuka, semua itu di dalam gua kucur itu dibuka. Itu kamu pilih di situ, lihat itu semua. Apa yang kamu cari di situ? Ada enggak? Saya bukan mencari harta dan benda. Di dalam gua kucur itu banyak sekali ya. Banyak benda-benda. Yang ditawarkan. Iya, yang ditawarkan sama dia itu banyak banget di situ. Jadi makanya saya pribadi, kalau untuk tak bilang saya untuk memikirkan materi atau duniawi, di situ sudah tersedia. Iya. Ya. Cuma saya menjawab kembali, saya tidak membutuhkan itu semua. Yang saya cari adalah ridhonya Allah. Iya. Nah, di situ dia memberikan satu benda. Satu benda itu kecil wujudnya itu juga. Iya. Nah, itu pun langsung dimasukkan ke dalam badan. Dan itu pun nyata. Dan di situ sempat kaki saya itu patah. Ini bekas jahitan platina iya, itu ya? Ini patah. Patah ini saya masih berjalan, dan itu sudah sampai di Alas Purwo itu. Nah, ini pun selama beberapa bulan di situ, ini sembuhnya juga dia yang menyembuhkan. Ini hak nyata, wujud nyata. Iya. Saya nggak pernah untuk berbohong. Saya nggak berani namanya untuk lelaku seperti ini untuk berkata berbohong, saya tidak berani. Iya, Kang Arya. Dia di situ menyembuhkan, dan hingga akhirnya krek yang saya pakai itu dibuang, dipatah-patah, dibuang. Dan dia memberikan satu barang dimasukkan ke badan. Nah, disitulah saya mulai mengerti, dan saya bisa melihat alam-alam lainnya. Iya, Kang. Waktu di Alas Purwo semuanya kelihatan, Kang ya? Semua kelihatan. Itu termasuk wujud apa, nyata. penunggu apapun Kang Arya tahu. Dari kuntilanak, genderuwo, dari segala macam lah. Sampai dari yang liliput kecil itu kelihatan semua. Ya. Itu dibukakan. Ketika benda itu dimasukkan, itu mulai kelihatan. Terus kakinya Kang Arya yang patah tadi gimana? Yang patah ini saya langsung sama dia itu udah, sekarang kamu nggak usah lama di sini, kamu menuju ke arah Sangyang Sira. Sangyang Sira. Sangyang Sira. Oh, Sangyang Sira. Sangyang Sira itu di daerah Garut. Itu di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Nah, akhirnya saya berjalan kaki dari Alas Purwo itu keluar malam jam 12. Itu rame, yang ngikutin saya itu rame. Dikawal itu sampai di pintu keluar. Dan itu pun tidak ada namanya orang satu pun tidak ada. Sebangsa barang-barang halus semua. Iya. Itu dikawal nyata itu saya. Nah, di situ saya langsung ditaburkan kembang bunga melati itu. Iya. Nah, bunga melati ditaburkan untuk saya jalan. Sampai di pintu keluar, saya nggak boleh menoleh ke belakang. Iya. Ketika dia berkata, kalau kamu menoleh ke belakang, kamu tidak akan bisa keluar lagi dari sini. Nah, di situ. Jadi makanya selesai dari situ, saya keluar sampai pintu gerbang itu jam 12 malam tepat. Ya. Jam 12 malam tepat. Ketika dari situ saya itu jalan tuh sudah kayak tidak berjalan, Kayak terbang. ngambang. Iya, kayak terbang kayak gitu. Itu nyata hak. Ya.
Demi Allah nyata itu. Ya. Itu terbang. Begitu saya sudah berjalan sekian lama, sekian minggu, itu saya tibalah sampai di Sanghyang Sira, di Sancang 1. Sanghyang Sira Sancang 1 di Nah, Jawa di Barat Sancang itu kan, 1, iya. Itu daerah Garut. daerah Garut. Ah, ah. Ya. Nah, begitu saya masuk di Sancang 1 itu, di Gua Sancang 1 itu sampai di Sancang 11. Dari Alas Purwo ke Sancang. Sancang 1 Garut Iya. Jawa Barat ya. Iya. Ujung timur Ujung Pulau timur, Jawa iya. sampai ke Ujung Jawa Barat. Iya. Dengan berjalan kaki, Dengan tapi berjalan kaki. realnya jalan kaki tapi nggak seperti jalan kan? Saya melihat jalan kaki menapak Iya. di bumi, tapi itu kayak tidak jalan. Nah, iya. Kayaknya badan itu kayak kapas. Nah, disitulah saya mulai langsung tek, ingat saya, oh iya, ternyata di dunia manusia dengan dunia gaib itu ada kan gitu. Iya. Nah, disitulah saya mulai percaya. Nah, disinilah saya mulai akhirnya terus saya belajar dengan alam. Saya belajar dengan alam hingga akhirnya ya maaf ketika saya di sini saya sampai di Parangkusuma ini saya sowan di Swan tempatnya Ibu Ratu. ibu. Iya. Nah, dan beliau alhamdulillah keluar lah. Nah, di situ saya menemukan beliau, saya cuma di weling hati-hati ngger lakumu. Iya. Karena lakumu iki isih oke rine. Iya. Masih Pesan banyak dari Ibu durinya. Ratu. Iya. Maka kalau kamu berjalan jangan pernah untuk mendangak ke atas. Nah, itu kalau bagi saya pribadi untuk saya menyaring. Iya. Itu sebuah sanepo. Sanepan ya. Nah, sanepannya itu oh iya, berarti kalau ketika nanti saya sudah berhasil, saya nggak boleh ndangak ke atas. Harus dingkluk terus ke bawah. Iya. Jangan pernah untuk sombong dan angkuh. Nah, cuma pada hari itu juga saya pas kemarin itu bulan purnama lah. Saya langsung lari ke Gua Langse. Gua Langse kalau dari Parangkusumo arahnya ke timur kan ya? Iya, arahnya ke timur itu di pinggir di di bibir tebing tebing sana ya? Iya. Oh, Itu. iya iya kan. Dan di situ pun tempatnya Kanjeng Ratu Ibu Blorong. Itu nyata, Iya. real. Itu tempatnya Ibu Blorong. Mohon Dan- maaf Kang, yang Akang Arya temui di Alas Purwo tadi yang Iya. kecil, Iya. itu kalau boleh tahu siapa, Kang? Sosok siapa, Kang? Itu kalau untuk orang-orang di sana bilang, Ya. katanya itu dedengkotnya situ. Dedengkotnya Nah, sana. sesepunya barang-barang gaib di situ. Iya. Setelah perjalanan Kang Arya dari Banyuwangi sampai ke Sancang Jawa Barat tadi, Ya, di itu Garut. saya dibilangnya ya berminggu-minggu berjalan itu tapi tidak merasa capek. tidak merasa capek, Kang, Iya. ya? Akhirnya sampai ke Parangkusumo ini, Kang. Iya, Kebetulan tadi Jos Bloko Misteri dipertemukan Iya. dengan Kang Arya di sini. Iya. Kita juga nggak ada niatan mau cari, kebetulan dipertemukan, mungkin frekuensinya sama Kang Arya. Iya. Ya, karena semua itu gini, kalau kita mempunyai yakin kepada Gusti Allah, semua itu akan terwujud. Iya, Tapi kalau ketika kita tidak yakin dan kita selalu meninggikan diri, kita tidak akan bisa menemukan apa-apa. Iya kan? Karena manusia sesungguhnya itu hidup yang harus dicari itu adalah pertama ridhonya Allah dan ridhonya kedua orang tua. Nah, di situ. Jadi makanya zaman sekarang kalau untuk saya bilang udah hilang Jawanya ya. Iya. Sudah hilang Jawanya, sudah terlalu ke duniawi lah. Iya. Tapi sesungguhnya ya dunia seperti ini nih bagi saya hanya wayang. Iya. Dan mereka semua itu lagi diujo, lagi dimanja dengan Gusti Allah. Untuk coba ingat nggak kamu kepada saya? Ya. Berterima kasih nggak kamu kepada saya? Tapi kalau tidak berterima kasih terus saya kasih. Tapi nanti kamu akan mendapatkan. Jadi kalau untuk saya bilang manusia hidup itu cukup terima ing panggung. Ya. Kita menyatu dengan alam. Kalau kita menyadarkan manusia hidup dengan alam, tanpa adanya alam manusia tidak akan pernah hidup.
Tapi alam tanpa manusia bisa hidup. Nah, Benar sekali, Kang. jadi makanya jangan pernah untuk kita menyepelekan alam. Iya, Kang. Karena alam yang sesungguhnya yang kamu lihat ini nih hanya mainan. Iya. Tapi nanti yang sesungguhnya di sana alam yang asli. Karena kita mempunyai raga ini cuma satu. Tapi mereka akan lupa dengan semuanya itu. Kayak jenengan. Bayangannya jenengan itu, apakah jenengan sudah berterima kasih kepada bayangannya jenengan? Yaitu yang dinamakan kakang kawahnya jenengan. Iya. Kan tidak. Sekarang makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidak ingat dengan bumi, tidak memberikan kepada bumi. Gini, Kang, mohon maaf. Tadi di saat kita ngobrol Iya. di tempat ini, Iya. saya lihat Kang Arya melakukan sungkem tadi gimana, Kang? Iya. Biar teman-teman Jos Bloko sendiri juga Jadi gini, ketika paham. saya tadi Ya, mau di berbicara, sela-sela bicara tadi saya jenengan, sungkem kayak melihat sesuatu gitu. Karena saya meminta izin dulu kepada Ibu Ratu yang ada di sini, yang penghuni-penghuni di sini. Iya. Karena kalau saya untuk langsung berbicara tidak sungkem dulu, saya tidak mau karena takutnya cilaka Iya, iya, Kang. di situ. Betul, Kang. Jadi makanya sebagai saya orang Jawa, saya memakai totoh kromo, unggah-ungguh. Betul, Kang. Jadi makanya saya tidak berani untuk sembarangan. Karena di sini sesungguhnya di sini nih kalau untuk dilihat banyak. Iya. Di sini nih Ini masuk di Parangkusumo nih, Kang, ya. ini udah di latarnya Ibu. Ini sudah latarannya Ibu. Ini latarannya Ibu. Jadi makanya saya setiap berbicara agak gugup, agak gimana karena saya nggak berani asal kemecap. Iya, betul. Saya Kang. memakai totoh di Iya. sini. Ada welingan mungkin dari Bu Ratu, Kang. Ya. Ya kalau untuk welingan dari Ibu sendiri, dadiya menungso sing saktenane menungso. Aja mung dadi menungso-menungsonan. Menungso kudu iso mbuka ati lan ragane sak jembare segara. Cukup Iya, Kang. trima ing pandung. Trima sak pawehe saking Gusti Allah. Sing penting aja rumangsa iso nak urung bisa. Niku mawon Siap. welingannya. Terus tadi Kang Arya sempat ngomong kalau ke timur ke Gua Langse, Kang. Gua Iya. Langse, dengan Gua Langse tadi ada misteri apa, Kang, di Gua Langse? Kalau untuk di Gua Langse sendiri di situ ada sesosok ular besar. Ular besar itu di Gua Langse. Arah dari tempat kita ngobrol ini arahnya ke timur, Kang, ya? Iya, arahnya ke timur. Nah, itu di pinggir tebing sana. Iya. Itu Gua Langse, di situ penghuninya ular besar. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Ya. Dan itu pun Mungkin ada namanya, Kang? ya kalau untuk ada namanya ya ada. Iya. Kalau untuk di situ Nogoweling, Nogoweling. Nogoweling. Sosok yang Sosok menjaga situ, ya? yang menjaga di situ. Nogoweling. Mungkin Kang Arya udah pernah meditasi Kalau atau laku untuk di spiritual Gua Langse itu? sendiri saya 1 bulan. 1 bulan. Iya, Di 1 dalam bulan. situ, ya? Di dalam situ. Dan tidak keluar, tidak makan, tidak minum. Terus kisah-kisahnya yang Kang Arya dapat dari Gua Langse itu, Kang? Kalau untuk di Gua Langse sendiri kisahnya di situ hanya untuk dibilangnya pesugihan. Ya. Dari mulai tadi dari Alas Purwo Iya. bertemu dengan yang 700 tahun tadi, Iya. diperintahkan untuk jalan kaki ke Ya, ke Sancang. Sancang Garut, Iya, Jawa Barat. Jawa Akhirnya jalan kaki lagi sampailah ke Parangkusumo. Kusumo. Di Parangkusumo dengan Ibu Ratu diperintahkan untuk ke Gua Langse. Oh, gitu, Nah, kan. cuma dalam di Naga Weling, ya. Dan di situ pun kalau untuk jalurnya di situ pesugihan. Ya. Di situ pesugihan dan di situ pun saya tidak mau. Saya tidak cocok. Karena nggak cari duniawi, ya. Karena nggak cari mencari- kaya, Kang nggak Arya ini. mencari. Ya? Saya mencari jalannya Gusti Allah.
Oh, gitu. Karena bukan buat saya sendiri, saya buat semua, Buat seluruh umat umat gitu. semua. Oh. Iya. Bukan buat saya sendiri. Jadi lagu Kang Arya ini untuk umat ya, bukan untuk umat. pribadi Kang Bukan Arya atau untuk keluarga pribadi. ya. Bukan. Mohon maaf nih Kang, Kang Iya. Arya ini udah berkeluarga apa belum Kang? Kalau untuk berkeluarga saya sudah berkeluarga. Oh sudah. Iya. Ini keluarga di rumah Kang ya. Iya. Sehat-sehat, untuk salam untuk keluarganya Kang. Iya, iya. Sehat-sehat semuanya. Sama-sama. Semoga juga kayak jenengan bisa diberikan kelancaran, dijauhkan dari segala halangan dan rintangan. Amin, amin Kang ya Kang. Sampai 7 turunan. Sampai Amin. sak jroning balung lan sumsume panjenengan. Muga Amin. diperangi berkah barokah ingkang ageng. Dan keluarga saya Kang. Iya. Oke. Terima kasih Kang Arya Iya. sudah mau bercerita tentang perjalanan spiritual Kang Arya dan juga bertemu dengan misteri-misteri yang ada di tanah Jawa ini Kang, mulai dari Kailas Purwo Iya. ke Garut sampai ke Parangkusumo dan ada di Guwo Langse tadi ya Kang ya. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Arya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarganya Kang Arya. Iya. Teman-teman jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar teman-teman selalu dapat mengikuti cerita misteri selanjutnya. Salam Om Miris, obrolan misteri.